So, hi, welcome back to my YouTube channel. Dan ketemu lagi kali ini di October Reading Vlog. Dan aku bakalan nge-share ke kalian perjalanan membaca aku di bulan Oktober. Dan seperti yang aku kasih tahu di September Reading Vlog video yang lalu, aku bakalan kasih linknya di description box. Aku lagi rencana ada baca sekitar 3 buku, tapi sumpah teman-teman, kemarin awal bulan Oktober ini tuh kayak bener-bener aku lagi reading slam banget. Aku kayak nggak sama sekali nggak nyentuh buku, tapi aku lebih bukan fokus ya, lebih reaching out tuh kayak web komik kayak gitu, lebih kayak komik gitu. Aku banyak banget baca komik dan sama sekali nggak nyentuh buku. Dan akhirnya setelah 2 minggu, minggu kedua dari bulan Oktober, akhirnya aku punya niatan lagi untuk baca buku. Dan sebenarnya aku kasih tahu di September Reading Vlog, aku lagi ngelanjutin Flow of Thieves by Mary E. Preston, buku kedua dari duologi Dance of Thieves. Kemudian aku juga sama Tiwi lagi buddy reads untuk baca bukunya V.E. Schwab yang Vicious duologi, dan juga lagi baca buku pertama dari universe-nya Flow of Thieves, itu The Deception, Case of Deception, buku pertama dari Remnant Chronicles. Tapi kami punyanya e-booknya, dan aku baru baca 1 chapter kalau nggak salah, dan itu kayak menarik banget. Jadi kisahnya putrinya si siapa namanya, Ratu dari Kazi di buku ini, dan aku belum lanjut lagi. Dan kemarin ini aku lagi 2 hari yang lalu mulai lagi baca ini, dan sekarang aku udah sampai di chapter 25. Dan oh my god, buku ini teman-teman belum main-main, benar-benar kayak luar biasa banget, benar-benar di luar prediksi, di luar BMK, benar-benar gila banget, insane. Jadi apa yang aku bayangin tentang duologi ini benar-benar nggak ketebak sama sekali. Bagaimana perjalanan Kazi sama Jace itu tuh benar-benar di luar prediksi aku, benar-benar nggak nyangka sama sekali. Dan itu pertama kalinya setelah sekian lama aku baca buku fantasi, aku nggak bisa nebak sama sekali ini jalan ceritanya kemana. Dan itu bener kayak luar biasa banget, bener kayak the best experience banget buat aku. Dan makanya setelah aku habis reading slam, aku nggak nyentuh buku sama sekali. Begitu aku nyentuh ini, aku bener kayak nggak mau naruh buku ini teman-teman. Dan ini tinggal segini, dan aku bakal nyelesain dalam minggu ini karena aku benar-benar gak sabar banget pengen tahu gimana perjalanan Kasih sama Jace untuk menyelamatkan diri, bahkan menyelamatkan kingdom, bahkan menyelamatkan kontinen ini. Benar-benar gila, insane, benar-benar aku nggak tahu entah ini apa namanya ya. Aku kan belum baca The Remnant Chronicle, kisahnya si Ratu Lia itu. Aku nggak tahu apakah kisah yang ada di buku ini ada sari-sarinya di trilogi pertama. Aku nggak tahu karena memang aku belum baca buku itu. Karena kan aku sebenarnya nggak tahu kalau ternyata duologi ini bukan sambungan sih, lebih ke satu realm sama trilogi itu gitu loh. Makanya aku nggak tahu, dan makanya aku tuh bener-bener kayak nggak nyangka banget gitu loh. So this is insane. Kayak aku bener-bener totally recommended banget, rekomendasiin buat kalian buku ini. Duologi ini bener-bener gila banget, bener-bener buku 1 tuh nggak ada apa-apanya guys, bener-bener nggak ada apa-apanya buku 1 ini. Gila banget ya, deh aku udah annotationnya udah banyak banget, insane, bener-bener insane. Dan untuk Viciousnya aku baru baca sampai chapter 1. Why? Karena aku benar-benar lagi nggak bisa naruh ini, makanya aku belum nyentuh ini sama sekali. Dan so far selama 1 chapter itu aku nggak tahu deh feelnya gimana, but I try, aku coba. Dan si Tiwi malah udah jauh banget, dia udah sampai 140-an kalau nggak salah, aku lupa, udah sampai halaman 140-an, dan aku belum bisa nyusul dia. Makanya nggak tahu ini gimana, dan aku bakalan baca ini setelah aku nyelesain ini dalam minggu ini. Maybe nggak sampai seminggu aku selesai baca ini karena insane.
insane banget. So ya, itu tadi masih dalam updatean bacaan aku. So aku bakalan kasih update lagi buat kalian. Next, nggak tahu kapan aku pasti bakalan bikin update-nya ya. Maybe besok atau nanti malam, nggak tahu. Ini nanti malam ya, kayaknya nanti malam aku kasih update karena insane. Aku bakalan ngajakin saya. Hai, so nggak biasanya aku kayak bikin vlog ini kayak di sekolah, tapi kayak pengen banget ngasih tau ke kalian aktivitas aku di luar ya di saat aku bekerja. Dan aku lagi happy banget karena mulai bulan Agustus kemarin aku tuh kayak dikasih SK gitu sama kepala sekolah untuk kayak mengelola kembali perpustakaan sekolah, karena bener-bener kayak jadi gini, perpustakaan sekolah ini udah lama banget dijadiin gudang untuk tempat kayak peralatan-peralatan kemah untuk sekolah. Dan itu tuh bener-bener sayang banget karena kita raknya banyak, buku-bukunya juga baru-baru dan bagus-bagus. Dan karena guru-guru tahu dan kepala sekolah juga tahu kalau aku punya media sosial aku itu aku gunakan untuk keseharian aku dalam aku membaca, karena mereka tahu aku suka banget dengan membaca. Jadi kayak kepala sekolah tuh kayak ngasih SK gitu supaya aku mau mengelola kembali perpustakaan. Makanya kemarin itu aku kayak minta bantuan sama anak-anak kelas tinggi, terutama kelas 6 untuk kayak bantuin, oke, ayo bantuin Miss untuk kayak kita ngerawat perpustakaan lagi gitu, ngebuka perpustakaan. Dan mereka mau, dan akhirnya dengan bantuan guru-guru yang lain, kemudian anak kelas 6 juga, akhirnya aku bisa mewujudkan perpustakaan yang sebenarnya gimana ya, agak sulit sih. Sebenarnya belum begitu banyak perubahan yang bagus, cuman lumayan lah ya, anak-anak juga bisa sekarang udah pada pinjem buku, baca buku di perpus ataupun minjem buku dibawa pulang, karena aku sudah kayak mengaktifkan sistem meminjam dan membaca perpustakaan kayak gitu. So sekarang yang mengepalai mengepalai perpustakaan ini, semua tanggung jawabnya diserahkan ke aku. Makanya aku setiap hari selalu paling enggak 2 jam ada di perpustakaan, dan itu aku bikin perharinya itu 1 kelas untuk bisa minjem ataupun baca di perpustakaan. Makanya sekarang ini tadi habis baru kelas 3 baru aja selesai minjem. Dan karena kan memang kalau kelas-kelas rendah kayak kelas 3, kemudian kelas 2, kelas 1 itu kan mereka kayak masih butuh di kayak masih butuh di guide banget, diawasi banget gitu untuk kayak minjem buku, ngeluarin buku dari raknya kayak gitu. Mereka masih kayak kesulitan. Makanya aku setiap kali kelas rendah itu aku selalu kayak begitu mereka selesai waktunya di perpus, aku selalu kayak mider gitu untuk ngeliat apa aja yang harus diberesin kayak gitu, sambil aku juga nata buku-buku yang barusan mereka balikin kayak gitu. So aku barusan sumpah capek banget. Sebenarnya capeknya ini sih, capeknya tuh saat mereka udah selesai keluar dari perpus dan aku memperbaiki dan merapikan, bukan memperbaiki, merapikan lagi buku-buku yang mereka keluarin lah, yang mereka masukinnya nggak bener lah, yang mereka padahal udah aku kasih tahu taruh di tempat yang semula dia ambil, tapi kadang karena namanya juga anak-anak ya, jadi kayak mereka lupa atau gimana gitu, jadi makanya berantakan kayak gitu. Lihat, berantakan kayak gini. Dan ini bener-bener PR aku, begitu mereka udah pada keluar dari perpus aku beresin semua, dan itu bener-bener kayak bikin keringetan banget, capek luar biasa. So ya, tapi seru sih karena aku happy banget di sini. Banyak banget yang sembarangan orangnya. Sebenarnya nggak sembarangan, karena mereka itu kan kayak nggak kuat gitu narik bukunya. Jadi padahal udah aku ajarin sebelum aku buka kayak
aktif gitu di sini, udah aku ajarin gimana cara narik, gimana cara masukin lagi. Lihat, banyak banget yang harus perlu diberesin. Sama di sana masih ada buku yang barusan mereka balikin tadi. Oh ya, dan aku bakal ngasih tahu part favorit aku di sini tuh ini, kisah-kisah cerita-cerita anak-anak. Sumpah bagus-bagus, terutama ini tuh kayak ada bahasa Inggrisnya plus bahasa Indonesia gitu, dan itu bener-bener kayak cantik banget teman-teman. Ini lihat deh, ini Little House ya, dari Little House, dan sumpah itu bagus banget. Gambarnya tuh juga kayak apa ya, sini aku kasih tahu. Gambarnya tuh bagus banget, artnya. Lihat, ini nih bener-bener kayak English klasik gitu. Lihat, so pretty. Jadi dia nih ada bahasa Indonesianya, terus ada bahasa Inggrisnya. Jadi ini juga kayak aku selalu ngerekomendasiin buat anak-anak supaya mereka juga bahasa Inggrisnya juga terlatih kayak gitu. Ini kisah-kisah, sebenarnya kisah-kisah apa ya, singkat gitu, cerita pendek, dan so good. Aku udah baca semuanya karena ini kan satu judul itu ada 4 buku, dan aku udah baca semuanya. Ada berapa buku sampai nggak kehitung, ini aku udah baca semuanya karena sesingkat itu, dan bener-bener kayak untuk grade anak-anak itu bagus banget. Kayak aku tuh, kenapa aku niat banget untuk ngurus apa perpus, karena sumpah bukunya di sini tuh bagus-bagus. Bukunya di sini tuh bagus-bagus semua, dan itu tuh kemarin tuh kayak nggak terawat gitu. Makanya aku sayang banget. Kenapa enggak akhirnya kita punya waktu untuk uh, memperbaikinya, kayak ngerapiinnya, dan aku bikin sistem perpustakaannya. So sekarang udah berjalan dari bulan Agustus kemarin, dan lihat deh, ini banyak banget kisah-kisah dongeng, kisah-kisah so good, kayak bagus banget. Aku tuh sampai berharap zaman dulu waktu aku masih sekolah SD di sini, ini kan dulu kan SD aku itu tuh kayak udah kayak gini gitu, tapi enggak, sangat disayangkan. Tapi it's okay, akhirnya sekarang aku bisa baca. Ini semua dongeng-dongeng ini bener-bener kayak hampir semuanya aku baca. Hampir sih, aku baru beberapa karena aku juga bawa buku yang lagi aku baca ke sekolah, jadi kayak tambahan-tambahan aja lah kalau lagi iseng-iseng. So good, banyak banget buku-buku bagus. Apalagi ini Encyclomini. Encyclomini ini juga favorit aku selalu rekomendasiin ke anak-anak karena ini bagus banget. Karena dulu waktu SMP tuh aku inget banget kalau lagi apa namanya, perpustakaan lagi buka, aku tuh selalu baca ensiklopedia. Tapi kan kalau waktu SMP itu kan gede-gede ensiklopedianya, tebel-tebel. Nah ini ternyata ada Encyclomini, dan semuanya ada hewan, ada anggota tubuh, sains, matematika, kemudian ada olahraga juga, bener-bener so good. Kemudian ada bangsa juga, kejayaan bangsa, histori kayak gitu. Oh my god, bagus banget. Dan oh ya, ini harusnya nggak di sini, ini harusnya di sini. Dan aku sumpah happy banget setelah ini udah kebuka gitu, apa namanya, perpusnya. Aku tuh jadi kayak nggak bosen gitu di sekolah, karena kan aku pulang sekitar jam 1 sampai jam 2-an. Jadi kayak oke, beberapa jam di perpus, aku baca sedikit sambil dengerin musik, anak-anak udah pada pulang. Aku bisa kayak ya ngerapihin perpus dikit-dikit lah, tipis-tipis. Terus baca, dan itu bener-bener kayak menenangkan. Oh ya, sama satu lagi favorit aku ada di bawah sini yang tadi aku beresin. Lihat, oh my god, ini semua ini kisah apa namanya, semuanya tuh ada serinya gitu loh. Ada tentang persahabatan, kemudian ada tentang kejujuran, terus ada tentang etika kayak gitu, lucu banget dan bagus banget. Lihat, ini kayak hardcover gitu. Ini dari Pendidikan Karakter Kebinekaan. Ini bukunya itu kayaknya nggak dijual, ini ya nggak dijual umum ya, aku juga nggak tahu karena ini kan sekolah tuh dapet gitu loh. Dan lihat deh, oh my god, this is like, ini kan ini memang perpustakaan nasional, jadi memang yang menerbitkan perpustakaan nasional, jadi kayaknya ini nggak dijual umum. Dan bagus banget, dan ini tentang religius. Lihat deh, ini bener-bener
kualitasnya tuh bagus banget dan anak-anak juga pada suka ini karena dia berbagai macam seri. Jadi ada satu kelas anak itu tuh sampai dia tuh minjemnya tuh selalu ini karena kan serinya ini banyak. Jadi dia tuh kayak satu-satu gitu loh minjemnya tuh. Dan aku kayak ngedukung banget sih. Karena ternyata banyak banget di antara mereka tuh yang ngelihat YouTube aku. Jadi aku kayak mereka tuh jadi kayak terinspirasi gitu dan I'm so happy karena ternyata aku bisa menginspirasi mereka untuk mulai baca buku kayak gitu. Ini juga lihat, ini juga bagus, Kimi dan buku ajaib. Aku sebenarnya pengen baca ini, cuma belum terlaksana sih. Ini terus ada lagi ini. Nah, ini juga bagus. Cuman aku pengen banget baca ini, cuma belum ada waktu karena aku masih banyak TBR yang lain. So ya, ini masih banyak banget yang kosong. Jadinya aku bagi-bagi gitu raknya. Kalau ini semua buku-buku lama, buku-buku apa ya kayak simpenannya sekolah dari zaman dulu. Lihat deh, mereka tuh kayak gitu loh. Mereka tuh kayak aku tuh padahal udah aku longgarin kan ini. Cuma mereka tuh udah aku ajarin tuh mereka tuh kayak ya gimana ya, namanya juga anak-anak ya. So aku bakal nata ini lagi dan ya. Maybe habis ini aku masuk kelas 4 karena kelas 4 ulangan. So ya. Pasukan paspor. Ulangan lah ya. Pasukan. Kamu kemarin mau pinjam ini kan? Iya. Oh. Dijaga ya, nggak boleh dirusak ya. Terakhirnya kembali tanggal 12 ya. Selamat membaca. Kok alisku beda ya? Nggak kelihatan yang ini. Oke. Kayaknya hari ini sampai di sini dulu untuk jadwal purpose-nya dan aku bakal balik karena aku hari ini masuk ke kelas 4. Mereka ulangan sih, udah aku kasih soalnya, tinggal ngerjakan dan sekarang aku mau wrap up dulu di perpus, bakalan balik lagi besok atau nggak tahu hari Sabtu, belum tahu karena sebenarnya Jumat sama Sabtu aku nggak ada jadwal di perpus. So ya kayak aku tuh udah lama banget pengen ngajak kalian untuk apa namanya ngeliat aktivitas aku di perpus, tapi baru terlaksana sekarang. So I'm so happy. So ya bye. Hai, good morning. Dan hari ini aku kayak lagi siap-siap untuk pawai. Jadi hari ini tuh kayak ulang tahun kabupaten aku. Jadi kami para segala macam jenis dinas bagi semuanya kayak ikut pawai gitu, pawai budaya. Dan ini aku udah lagi siap-siap. Dan ya makanya kemarin waktu di perpus waktu sekolah kan aku pakai baju ini karena ini kan baju kayak warna baju adat kayak gitu. Jadi kita selama 2 mingguan para kayak semua jenis dinas itu pada disuruh wajib pakai baju warna ini, warna kunyit kuning gitu karena ini kayak khas daerah aku. So ini roknya baru dan aku lagi siap-siap, nanti bakal aku kasih sedikit footage waktu pawai. Saya I'm so ready. Aku ini kenapa aku angkat poninya karena kayaknya nanti aku bakal pakai topi soalnya pasti bakalan panas banget. So ini kayak aku kepang gitu rambutnya ya. Ketemu nanti di lokasi. So, sebelum kita mengupdate apa yang aku baca, aku tadi tuh kayak ngambil paketan gitu, dapat paketan dan aku tuh beli ini beli lipstick banget, random banget ya. Aku pengen banget unboxing gitu. Aku beli paketan
Ini nih lipstick merek Salsa. Aku belum pernah nyoba merek dari mereka, dan itu cuma 16 ribuan. Kayak aku tuh beli 3 warna gitu. Aku sebenarnya tuh nggak ngelihat lipstick itu dari harga ya, karena menurut aku kalau itu cocok buat aku, harga berapapun ya aku pengen nyoba gitu, karena emang aku belum pernah nyoba ini. So, aku pengen banget nyoba karena memang aku selama ini ya pakai ini terus. Ini aku sekarang lagi pakai ini Maybelline Super Ink matte lip cream yang nomor 210. Aku tuh memang kayak punya banyak banget ini, karena ini the best banget. Kita makan kayak apapun nggak transfer, nggak hilang, bener-bener bertahan lama. Dan aku kemarin tuh kayak ngeliat salah satu beauty vlogger favorit aku dari Jember, yang Yudhistira siapa itu loh, yang cowok itu, dia tuh kayak bikin ombre lip gitu. Terus aku kayak pengen Salsa kosmetik apaan, terus aku ngeliat di e-commerce di toko orange itu di Shopee kayak berapaan gitu, ternyata 16 ribu. Makanya aku nyoba ngambil 3 set yang nude gitu, dan aku penasaran banget ya. Sudah 18 ribu ya, tapi kok 16 ribu ya di Shopee ya. Nih Salsa kosmetik murah banget tau nggak, dan kalau bagus. Lihat, aku ngambil yang warna apa ini, shade apa ini, Pinky Winky nomor 7 Pinky Winky, terus nomor 8 Boba Milk, sama aku ambil nomor 4 Angel Crush. So let's see. Berasa murah ininya, packagingnya gimana ya, karena cuman sheer gitu. Nambah 3. Wah, lipstick apa? Saya itu random banget ya. So, sekarang udah tanggal 21 dan aku bakal update ini, dan aku udah sampai di chapter 59 dan tinggal dikit lagi teman-teman. Dan ya, banyak banget, dan oh my god, aku bener-bener kayak nangis, senangis-nangisnya itu di chapter berapa ya, bener gila sih ini, bener aku nangis itu di halaman 315, itu di chapter berapa ini, di chapter 43. Aku bener-bener kayak sobbing, bener-bener nangis sejadi-jadinya, karena ngerasain betapa gimana ya, jengkelnya, betapa bener-bener kayak nggak bisa betapa jengkelnya si J sama dirinya sendiri, karena keluarganya kayak menyerahkan Kazi ke pihak lawan. Pokoknya bener-bener aku kan nggak bisa, aku karena ini spoiler free, jadi aku kayak nggak bisa ngejelasin sampai sedetail-detail, tapi bener kayak gimana frustratingnya si J gitu loh sama keluarganya sendiri, karena nyerahin Kazi ke siapa namanya, ke lawannya mereka gitu, sampai bener-bener gila. Dan itu bener kayak aku ngerasain banget gimana jengkelnya dia, gimana nggak bisa apa-apa jadi dia, gimana dia nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. So luar biasa. Tapi karena berkat itu juga jadi kayak mereka tuh jadi bener-bener keluarganya jadi solid banget, bener-bener jadi mereka jadi ngerencanain rencana untuk ngelawan itu bener-bener jadi matang kayak gitu. So bener-bener the best. Dan sekarang mereka lagi kayak mau merebut kembali Thor's Watch kayak gitu. Mereka mau ngerebut kembali si rumahnya Jace, si Thor's Watch ini mereka pengen ngerebut kembali. Makanya mereka lagi kayak ngerencanain sesuatu yang luar biasa banget di sini nih. Aku bener-bener ngerasain banget gimana ikatan keluarga, gimana solidnya keluarga, pertemanan, bener-bener kalau nggak ada mereka tuh kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Mereka adalah penyelamat kita, pokoknya semuanya keluarga itu tuh bener-bener luar biasa. Di buku ini bener-bener kita dikasih tahu tentang hal itu. Dan ya sedikit lagi aku bakal nyelesain, habis ini aku bakal nyelesain ini, dan aku nggak tahu, aku nggak bisa nebak apa-apa untuk cerita selanjutnya, untuk next stage. Aku bener-bener kayak gak bisa nebak apa-apa, bener-bener banyak banget plot twist juga di sini yang bener-bener kayak what. Aku tuh sampai bingung, sampai dia ini ya, mereka ini nih modelnya tuh kayak siapa namanya,
mereka tuh kalau punya rencana tuh nggak pernah dikasih tahu gitu loh, kayak modelnya si Cass dari Six of Crow ataupun si Elin dari TOG series gitu loh, bener-bener kayak we know nothing gitu loh, tiba-tiba udah jadi aja dan ternyata oh ini yang mereka rencanain. Itu bener-bener sebel banget buku kayak gitu, tapi bener-bener kayak sebel tapi juga kayak excited banget karena kita nggak tahu apa-apa, karena kita nggak bisa nggak bisa menebak kayak gitu. So the best, dan aku bakalan baca ini minggu depan mulai hari Senin karena belum aku sentuh sama sekali. So maybe aku besok ataupun Senin atau nanti malam aku bakalan mulai baca ini. Saya tunggu aja untuk updatean selanjutnya. Hai, so akhirnya aku mengakhiri ini update terakhir aku untuk reading vlog kali ini, dan finally aku selesai baca untuk buku kedua dari Dance of Thieves duology yang Fall of Thieves, dan aku sedikit agak kecewa sama buku kedua ini, dan makanya aku untuk rate-nya aku ngasih kayak 4,5 bintang untuk buku ini karena apa ya, oke, sebenarnya dari awal sampai pertengahan itu tuh bener kayak luar biasa banget buku ini, bener-bener apa namanya, apa ya, bener-bener bikin aku bener-bener berkecamuk banget karena bener-bener di luar ekspektasi aku, bener-bener bener-bener insane banget buku ini. Dari apa namanya, dari jadi apa yang berakhir di buku satu tuh aku bener-bener nggak ada bayangan apapun bakalan bermula seperti itu di buku kedua, makanya kayak gila, insane banget. Aku bener-bener luar biasa banget, kayak plot twistnya itu tuh di luar dugaan banget, dan aku senang karena aku menikmati kejengkelan, aku menikmati apa ya, menikmati keconfusan aku, bener-bener kayak luar biasa banget. Tapi ada tapinya teman-teman, kayak endingnya tuh bener-bener kayak apa ya, bener-bener endingnya tuh bener-bener gak seperti yang aku bayangkan, dan itu bener-bener mengeksekusinya itu kayak kurang banget. Jadi ini nih aku kayak sama yang aku rasain sama bukunya Akowar, yang buku Akotar yang terakhir itu bener kayak aku sama halnya seperti itu yang aku rasain di buku itu, karena memang awal sampai pertengahan buku Akowar itu kan bener-bener luar biasa banget, kayak perjalanannya tuh aku nikmatin banget, tapi eksekusi di akhir tuh bener-bener no, dan sama kayak ini bener kayak kurang puas banget sama eksekusi terakhirnya, makanya kayak aku kasih 4,5 bintang untuk buku ini. Tapi sekali lagi untuk duologi ini aku benar-benar rekomendasiin buat kalian, karena ini the best banget romance fantasi yang apa ya, bener-bener yang belum ya, sebenarnya di luar apa ya, di luar cerita fantasi pada masa-masa sekarang, benar-benar di luar banget, karena apa ya, karena kita menemukan apa, keluarga, trauma, friendship, segala macam ada semua di buku ini, dan luar biasa aku rekomendasiin. Tapi aku sedikit kecewa sama buku kedua, tapi the best banget, benar-benar kayak roller coaster banget, makanya aku happy banget bisa nyelesain buku ini. Dan next untuk Viciousnya ya, wait aku ambil dulu. Untuk Viciousnya aku belum lanjutin sampai mana-mana, aku masih di chapter 2, dan aku nggak tahu aku bakalan lanjutin apa enggak, karena aku sedikit apa ya, lagi moodnya lagi nggak ada buat baca buku seperti ini sebenarnya, buku in general, karena aku lagi apa ya, lagi baca web novel dari beberapa website gitu. Aku lagi senang baca-baca web novel. Aku bakal ceritain tentang web novel itu nanti di reading vlog aku selanjutnya. So aku masih belum bisa untuk melanjutkan ini, tapi aku sedikit-dikit aku lanjutin dikit-dikit karena memang ini harus aku selesaiin. Ini salah satu buku yang pengen banget aku selesaiin. Dan ya itu aja kayaknya yang bisa aku sharing untuk di reading vlog kali ini. So ketemu lagi di reading vlog selanjutnya. Sekalian aku bakalan untuk reading vlog selanjutnya aku bakalan langsung ke, karena sekarang kan udah sekarang udah tanggal 28 Oktober,
So, aku maybe akan nge-upload ini kalau nggak tanggal 29 atau tanggal 30. Makanya nanti reading vlog selanjutnya kita ketemu lagi untuk reading vlog bulan November, dan aku ada beberapa buku yang pengen aku baca di situ. I don't know. Lihat aja nanti. So, ya. Sampai di sini dulu. Hope you enjoy and I'll see you next time. Bye bye.